Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal buat persiapan P3K Kebidanan 2023 nanti ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video pembahasan seperti ini ya guys. Kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi ya, di komen-komen aja nanti ya. Oke guys, kita mulai aja ke soal yang pertama. Seorang ibu P110 melahirkan di BPM 5 hari yang lalu, postpartum 5 hari ya. Keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 110/70. Suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit dan TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Pengeluaran lokea dalam batas normal. Ibu merasa cemas karena bayinya rewel, dan sering menangis. Bayi rewel sering menangis, ASI keluar sedikit. Nah, berarti karena mungkin lapar ya si bayinya. Puting susu juga lecet ya. Payudara juga bengkak. Nih, ini masalahnya. Dan nyeri pada saat dipalpasi. Oh, ada nyeri ya saat dipalpasi. Ibu mertuanya memberikan supor kepada bayi karena kasihan bayinya sering menangis. Apakah rencana asuhan bidan yang diberikan pada kasus tersebut? Nah, rencana asuhan kita kalau misalkan ada kasus seperti ini, apa gitu kalau ada ibu nipas yang payudaranya bengkak, ASI keluar sedikit, puting susunya lecet itu apa yang harus kita berikan? A. Mengizinkan klien tetap memberi susu formula dan ASI. Ini asuhannya kurang tepat ya, karena di sini ada tulisan memberi susu formula. Berarti nanti si bayinya tidak ASI eksklusif ya, ini kurang tepat. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Menganjurkan klien untuk menghentikan pemberian ASI, apalagi ini ya, kurang tepat juga. Mengevaluasi teknik menyusui. Nah, ini yang paling tepat ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan puting susunya lecet. Otomatis ini mungkin teknik menyusuinya yang kurang benar gitu. Nah, puting susunya lecet sehingga ASI yang keluarnya sedikit karena teknik menyusuinya mungkin salah sehingga ASI yang keluar sedikit tidak optimal dan menyebabkan payudaranya bengkak gitu. Jadi kita harus mengevaluasi teknik menyusuinya. Mengevaluasi kondisi psikologis ibu ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah kita harus mengevaluasi teknik menyusuinya. Apakah teknik menyusuinya sudah benar? Kalau misalkan teknik menyusunya benar, otomatis ASI yang keluar pun mungkin banyak gitu. Dan tidak akan menyebabkan payudara bengkak karena menyusuinya benar gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang ibu P1A0 melahirkan di BPM 5 hari yang lalu. Soalnya masih yang tadi ya. Keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, suhunya 37,5 derajat Celcius. Nadi 80 kali per menit dan TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Pengeluaran lokea dalam batas normal. Ibu merasa cemas karena bayinya rewel dan sering menangis. ASI keluar sedikit, puting susu lecet, payudara bengkak dan nyeri saat dipalpasi. Ibu mertuanya memberikan supor kepada bayi karena kasihan bayinya sering menangis. Apakah faktor yang dapat menjadi penyebab masalah payudara yang dialami oleh ibu? Jadi penyebab payudaranya bengkak kenapa? Puting susunya lecet kenapa? Ini penyebab ini tuh kenapa? A. Kesalahan perlekatan bayi ke puting susu. Nah, ini bisa jadi ya. Ini jawaban yang tepat karena kalau misalkan menyusui terus putingnya susu lecet itu kemungkinan besar si perlekatannya yang salah. Jadi si bayinya, si mulut bayinya, si areolanya tidak masuk sebagian besar ke mulut bayi gitu. Jadi menyebabkan puting lecet. Kita lihat lagi yang lain ya. Infeksi bakteri ini bukan ya. Bayi malas menyusui apalagi bayi menggigit puting belum ada giginya ya bayi apalagi umur 5 hari walaupun emang bisa menggigit tapi belum ada giginya gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah kenapa putingnya lecet karena kesalahan perlekatan bayinya. Di mana sih mungkin si areolanya tidak masuk sebagian besar dalam mulut bayi gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya.
Seorang ibu P110 melahirkan di BPM 5 hari yang lalu. Masih soal yang tadi ya. Kadar umum baik, tekanan darah 110/70, suhunya 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Pengeluaran lokea dalam batas normal, ibu merasa cemas karena bayinya rewel dan sering menangis. ASI keluar sedikit. Puting susu lecet, payudara bengkak, dan nyeri saat dipalpasi. Ibu mertuanya memberikan support karena bayi kasihan, bayinya sering menangis. Apakah diagnosa potensial nih? Diagnosa potensial yang mungkin terjadi ya, diagnosanya yang mungkin terjadi jika masalah di atas tidak segera ditangani. Kalau misalkan kita biarkan saja, apa diagnosa yang mungkin terjadi nanti? A. Masistis, B. Infeksi uterus, C. Tromboflebitis, C. Sistitis. Kalau misalkan mastitis itu berkaitan dengan payudara, ini yang lebih tepatnya dalam mastitis ya. Kalau misalkan si payudaranya bengkak, kita biarkan saja terjadi bendungan ASI sampai nanti kemungkinan besar ini akan terjadi mastitis. Nantinya si payudaranya akan merah, terus nyeri, terus gitu. Kalau misalkan infeksi uterus ini berkaitan dengan uterus ya, tidak berkaitan dengan payudara, ini kurang tepat. Tromboflebitis itu infeksi di tungkai, di ekstremitas, ini juga kurang tepat. Tepatnya adalah mastitis yang berhubungan dengan payudara. Bisa aja nanti kalau misalkan dibiarkan si payudaranya bengkak, nanti terjadi bendungan ASI, dibiarkan terus, nanti akan merah dan sakit si payudaranya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang keempat. Nyonya M, umur 21 tahun, P1A0, 10 hari yang lalu melahirkan, postpartum 10 hari ya, di rumah sakit umum. Mengeluh rasa panas dan dingin disertai dengan kenaikan suhu. Rasa panas dan dingin disertai dengan kenaikan suhu. Merasa lesu dan tidak ada nafsu makan. Hasil pemeriksaan ditemukan mamai kanan, payudara kanannya membesar dan nyeri, kulitnya memerah, membengkak sedikit dan nyeri pada perabaan. Puting susu juga lecet ya. Tekanan darah 100/70, suhunya 39 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan? Sesuai dengan tadi yang aku bilang, ini adalah mastitis ya, di mana ciri-cirinya pada payudaranya membesar dan nyeri. Terus kulitnya merah nih, kulit merah membengkak ya, dan nyeri pada perabaan. Jadi jawaban yang tepat adalah mastitis ya. Kalau abses payudara nanti biasanya ada nanah di payudaranya gitu, mengeluarkan nanah. Ini tidak ada di soal kata-kata seperti itu ya. Bendungan ASI tidak sampai si payudaranya kulitnya memerah ya, berarti bukan. Demam nipas aja juga bukan ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang kelima. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Polindes melahirkan anak pertama 2 bulan yang lalu. Ingin menghentikan pemberian ASI pada bayinya karena harus bekerja. Selama ini bayi hanya diberikan ASI. Hasil pemeriksaan fisik KTP dalam batas normal, payudara keras. Payudaranya berarti keras, ada ASI-nya berarti ya. ASI memancar payudaranya saat ditekan, berarti banyak ya si ASI-nya. Apakah rencana tindakan yang sesuai dengan kasus tersebut? Menyarankan ibu untuk memberikan susu formula. Kalau misalkan ini kan bayinya baru 2 bulan ya, kalau misalkan diberikan susu formula berarti ini kurang tepat. Karena kalau ASI eksklusif itu adalah 6 bulan ya. Terus di sini memberikan obat untuk menghentikan ASI ini juga kurang tepat ya. Bayinya masih 2 bulan dan selama ini hanya diberikan ASI nih. Mengajari cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Nah, ini untuk ibu-ibu pekerja apabila masih ingin memberikan ASI eksklusif, bagusnya itu adalah kita kasih tahu, ajari cara memerah ASI dan juga menyimpan ASI ya. Jawabannya tepat adalah C, sehingga bayinya walaupun si ibunya bekerja masih mendapatkan ASI bahkan sampai 6 bulan atau sampai 2 tahun. Memberikan obat anti nyeri ini juga kurang tepat. Memberikan konseling tentang apa ya, jadi kurang tepat. Jadi langkah yang harus dilakukan pada saat si ibunya akan bekerja yaitu mengajari cara memerah dan menyimpan ASI ya. Ini lebih tepat sebagai seorang bidan kita ajari dulu si ibu untuk memerah dan juga menyimpan ASI agar walaupun si ibu bekerja, si bayinya masih tetap mendapatkan ASI gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya.
Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Polindes melahirkan anak pertama 2 bulan yang lalu. Ingin menghentikan pemberian ASI pada bayinya karena harus bekerja. Berarti ada alasannya ya, kenapa menghentikan pemberian ASI pada bayinya karena harus bekerja. Sebenarnya si ibu mungkin aja tidak ingin menghentikan pemberian ASI, cuman dia tidak tahu caranya gitu karena ingin bekerja. Selama ini bayi hanya diberikan ASI itu, apalagi selama ini bayinya hanya diberikan ASI dan ASInya juga bagus. Hasil pemeriksaan fisik TTV dalam batas normal, payudara keras, ASI memancar saat ditekan. Berarti ini ASInya masih banyak ya. Sayang banget kalau misalkan si ibunya tidak memberikan ASI eksklusif karena ASInya sangat banyak gitu. Jika ibu menyimpan ASI di freezer kulkas satu pintu, nah berarti ini misalkan dilakukan memerah terus disimpan di freezer ya, maka ASI akan bertahan selama nih. Kita bahas dulu ya. Kalau misalkan ASI yang baru diperah disimpan dalam cooler bag atau dengan suhu 15 derajat Celcius itu 24 jam ya lama penyimpanannya. Terus kalau misalkan dalam ruangan tanpa AC itu 4 jam penyimpanannya. Biasanya kalau tanpa AC itu di ruangan itu 27 sampai 30 derajat Celcius. Kalau dengan AC kalau dengan AC biasanya sih kurang dari 25 derajat Celcius suhunya itu 6 sampai 8 jam. Kalau di kulkas, di tempat penyimpanan yang suhunya kurang dari 4 derajat Celcius, itu bisa 2 sampai 3 hari. Kalau di freezer, lemari es satu pintu nih sesuai dengan ini, kulkas freezer di kulkas satu pintu itu suhunya biasanya minus 15 derajat sampai 0 derajat Celcius dan itu penyimpanan lamanya 2 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Dan kalau di freezer dengan lemari es 2 pintu, biasanya sih suhunya itu minus 20 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius itu bisa 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi untuk jawaban kalau misalkan kita menyimpan kalau si ibu menyimpan ASI di freezer kulkas satu pintu, itu lama penyimpanannya adalah 2 minggu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor ke-7. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Polindes melahirkan anak pertama 2 bulan yang lalu. Ingin menghentikan pemberian ASI pada bayinya karena harus bekerja. Selama ini bayi hanya diberikan ASI. Hasil pemeriksaan fisik TTV dalam batas normal, payudara keras, ASI memancar saat ditekan. Bagaimanakah cara mencairkan ASI perah? A. Merendam ASI dalam air hangat. Ini benar ya. Membiarkan ASI di udara terbuka sampai mencair ini kurang tepat, nanti kandungan ASI-nya berubah dan tidak bagus untuk diberikan ke bayi. Mencampur ASI yang beku dengan air panas ini apalagi ya, tidak boleh dicampur si ASI-nya, ini kurang tepat sekali. Memanaskan ASI dengan api kecil nih. Nah, ini juga kurang tepat, nanti kandungan ASI-nya berubah. Mengocok ASI beku hingga mencair, ini juga kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah merendam ASI dalam air hangat. Jadi jawabannya adalah A ya. Kalau misalkan si ASI-nya, biasanya kan si ASI di freezer nih, biasanya dikebawahin dulu kalau misalkan di kulkas dikebawahin dulu. Nah udah gitu direndam sama air hangat ya. Kalau udah mencair si ASI-nya direndam sama air hangat itu adalah proses menghangatkan ASI perah yang tepat. Perempuan berumur 35 tahun melahirkan anak keempat, belum pernah keguguran. Postpartum 12 hari yang lalu datang ke BPM mengeluh nyeri hebat pada daerah paha. Ini pada daerah paha ya. Kaki sulit digerakkan. Kulit tampak merah dan mengkilat, nyeri saat dipalpasi. Badan merasa demam, berarti ada infeksi ya, disertai menggigil. Tekanan darah hasil pemeriksaannya 130/70, tekanan darahnya 130/70. Nadi 90 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Peritonitis. Peritonitis itu adalah infeksi yang terjadi di perut ya. Jadi ini bukan ya, karena ini terjadinya di kaki. Kaki itu ekstremitas ya. Metritis. Metritis itu ya. Kalau metritis itu infeksinya terjadi di uterus ya biasanya. Berarti ini bukan ya, karena ini terjadinya di ekstremitas. Thrombophlebitis. Nah, ini infeksi yang terjadi di daerah ekstremitas. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Dan sesuai dengan soal di sini juga ini tanda-tandanya menunjukkan bahwa ini
terjadi infeksi ya, di mana kaki sulit digerakkan, adanya tanda kemerahan, terus nyeri pada saat dipalpasi, terus adanya demam ya. Jadi ini infeksi yang terjadi di ekstremitas dan itu adalah jawabannya adalah C. Kalau abses pelvic ini jadi daerah pelvic ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah trombopelvitis, yaitu infeksi yang terjadi di daerah ekstremitas. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Perempuan berumur 35 tahun melahirkan anak keempat, belum pernah keguguran postpartum 12 hari yang lalu, datang ke BPM mengeluh nyeri hebat pada daerah paha. Masih soal yang tadi ya, kaki sulit digerakkan, kulit tampak merah dan mengkilat, nyeri saat dipalpasi, badan merasa demam disertai menggigil, tekanan darah dari hasil pemeriksaan 130/70, nadi 90 kali per menit dan suhunya 39 derajat Celcius. Apakah rencana asuhan? Nah, rencana asuhan yang kita lakukan yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Melakukan rujukan ke RS, B. Memasang infus, C. Memberikan paracetamol, mengompres kaki, E. Mengajukan ibu mobilisasi. Karena di sini si pasiennya datang ke BPM ya, asuhan yang tepat untuk kita adalah melakukan rujukan ke RS ya, karena sudah terjadi infeksi pada daerah ekstremitasnya. Makanya kita lakukan rujukan. Memberikan paracetamol ini mungkin langkah awal ya, karena adanya demam di sini. Nah, kalau rencana asuhan adalah melakukan rujukan ke RS. Mengkompres kaki bukan, apalagi mobilisasi ya. Si ibunya juga tampak kesakitan di ekstremitasnya gitu. Jadi ini kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat. Langkah yang tepat untuk melakukan rencana asuhan adalah merujuk ke RS. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Oke guys, di soal nomor 10 ini silahkan kalian jawab di kolom komentar, sertakan juga apa alasannya kalian menjawab itu. Insya Allah nanti jawabannya yang benar aku pin ya. Terima kasih banyak sudah menonton video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.